Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah yang berbahagia, ada salah seorang ulama yang menulis berjilid-jilid kitab tentang relasi antara nabi dengan nabi yang lain. Referensinya Al-Quran dan hadis. Menurut beliau, para nabi itu memiliki hubungan kekeluargaan. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi. Nabi Muhammad silsilahnya berujung kepada Nabi Ismail. Nabi Musa dan Harun itu saudara. Jadi ada hubungan kekeluargaan yang menunjukkan bahwa Allah sebagai yang memiliki hak prerogatif, hak khusus untuk memilih manusia-manusia terbaik berdasarkan pilihan Allah, dan juga karena karakter kualitas manusianya itu sendiri, dan juga memilih keluarga. Jadi Allah juga memperhatikan biologis atau genetik kita. Ayat juga mendukung, misalnya wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman mewarisi kenabian dari Nabi Daud. Di ayat lain, tsumma aurasnal kitabal ladzi istafainahu min ibadina. Kami wariskan kitabnya di antara orang-orang pilihan dari hamba-hamba kami. Ayat lain mengatakan wa yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Dari Nabi Yakub, ya. Kemudian lahir Nabi Yusuf, semuanya memiliki hubungan kekerabatan baik jauh atau dekat, langsung atau tidak langsung. Demikian juga kita lihat bahwa Nabi Muhammad misalnya juga memperhatikan keluarga. Ayat pertama itu adalah ayat yang menyuruh beliau agar berdakwah kepada keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Kita lihat juga misalnya di kalangan, kalau kita baca tahlil, ada ayat yang sering dibaca atau ketika pembacaan Maulid Simtud Duror, ada ayat yang sering dibaca tentang bahwa innama yuridullah liyudhiba ankum risa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Di dalam salat, di dalam tahiyat, tidak sah kalau kita tidak membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Menurut ahli antropolog Islam atau ahli sejarah Islam, ketika seseorang berbicara tentang sanad, bahwa keislaman kita itu harus punya sanad, harus punya jalur, harus punya referensi. Ada 3 sanad. Pertama, sanad ke Nabi, ya. Pertama, sanad berdasarkan ilmu. Yang kedua, berdasarkan gen, kata beliau. Yang ketiga, kasyaf. Tarekat Naqsyabandiyah itu hubungan ke nabinya melalui kasyaf, pengakuan mereka. Jadi langsung ke Nabi melalui kasyaf, penyingkapan pengalaman ruhani. Sebagian kita kan mendekati Nabi itu melalui jalur para sahabat, sebagian lain melalui jalur keluarga Rasul. Nah, kalau saya memilih dua-duanya,
jalur para sahabat dan juga jalur keluarga. Sahabat-sahabat pilihan yang saya pilih, karena Anda bayangkan ada sahabat-sahabat terbaik, ada 10.000 sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di perang Uhud. Sahabat itu kan definisinya orang yang bertemu Rasul dan mati dalam keadaan Islam. Jadi harus kita lihat akhir hayatnya, kriteria sahabat. Ada juga sahabat yang umur panjang, misalnya Jabir Abdullah bin Ansori. Itu sahabat yang umurnya panjang. Di akhir hayatnya Jabir itu berziarah ke Sayyidina Husain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Nah, karena bulan ini adalah katakanlah bulan spesial ya, bulan Muharram. Yang di Jawa itu kan bulan ini tidak boleh kita menikah, tidak boleh gembira. Semua pada tahu ya. Bulan kesedihan, mereka menyantuni anak yatim, para janda, karena mereka sedang mengalami kesedihan. Jadi belakangan ini kan ada perayaan bawa obor, itu belakangan saja 5 tahun kebelakangan ya. Ada sebetulnya menurut saya asumsinya bahwa bulan ini bulan kesedihan, bulan elegi, bulan penuh penderitaan yang harus dihayati. Mengingat kesyahidan Imam Husain, saya ingat ya, bahwa para filsuf juga ada yang banyak yang syahid. Sokrates misalnya kan, memilih minum racun, memilih mati dengan terhormat daripada harus membenarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dia dituduh meracuni moral anak muda, padahal dia mencerahkan. Dia memilih mati terhormat dengan meminum racun. Demikian juga Seneca ya. Dia memilih bunuh diri, memilih mati. Jadi memilih kesyahidan. Dalam sebuah riwayat saya baca betapa mulianya mati syahid itu, martir itu. Seandainya para syuhada, orang-orang tahu akan keutamaan itu, dia setelah mati syahid itu dia ingin dibangkitkan lagi, lalu mati syahid lagi, terus berkali-kali. Sebagian dari kita kan tidak bisa melihat itu hanya sebuah kengerian ya, sebuah hal yang menyiksa ya, mengerikan. Nah, khutbah Jumat kali ini kurang sistematis ya, karena baru kemarin diperintahkan oleh PKM. Dari rangkuman itu dari tadi, nah saya ingin melihat mengkerucut ya, yang ada kaitannya dengan kita. Tadi kan sumber epistemologi Islam. Ini harus diperhatikan. Ternyata selain Quran, Sunnah, akal, penyingkapan, ada juga sejarah. Ini sejarah harus diperhatikan. Karena itu juga akan bisa mengubah makna. Ya. Menawarkan makna yang lebih dalam. Jadi sejarah kita harus menguasai sejarah para mahasiswa ini. Misalnya dari asbabun nuzulnya, ya, sejarahnya, ya, itu penting. Ada sejarah karena itu akan mempengaruhi makna, mempengaruhi interpretasi kita atas ayat Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis, teks. Ya. Kelompok yang hanya semata-mata menggunakan teks itu kaum tekstualis, kaum skripturalis. Saya dulu ada kaum skripturalis. Hampir 7 tahun, 8 tahun saya termasuk orang yang skripturalis. Saya hanya mengandalkan teks-teks lahiriah. Nah, ini dikritik ini. Saya baca tadi buku bagus
tentang manhaj dirasah Islamiyah, dan ini baru saya sadari. Jadi selama 10 tahun metode saya hanya tekstualis, itu tidak memperhatikan usul fikih. Di pesantren saya itu tidak diajarkan usul fikih. Usul fikih itu dianggap bid'ah. Padahal teks keagamaan, teks Al-Quran itu, teks hadis itu adalah kajian usul, wilayah usul fikih. Makna itu kan ada zahir, ada nas, ada mantuk, ada mafhum, ada majaz, ada bayan, ada mujmal. Itu tidak diperhatikan oleh kontekstualis. Saya baca ya kritikan bukunya dalam bahasa Arab bagus. Iktisar ala ma yanqadihu min dawahiri nusus bibadi ra'i. Hanya mencukupkan diri pada apa yang tampak dari teks-teks itu bibadi ra'i, secara langsung. Jadi begitu melihat teks langsung dia menyimpulkan. Makanya zaman dulu tuh saya tuh hanya mengumpulkan teks aja, teks kumpulkan, saya hafalkan. Kan itu menjadi doktrin, menjadi dogma ya, menjadi akidah saya. Padahal di dalam teks itu ada kedalaman lain, ada makna-makna lain, ada etimologi yang lain. Nah ini ya, kritik terhadap kaum tekstualis. Mereka tidak memperhatikan usul fikih. Dan juga buku ini mengkritik para penerjemah yang tidak memperhatikan kaidah usul fikih. Jadi para penerjemah teks-teks Islam, teks-teks Arab itu kalau tidak memperhatikan usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih yang terkait dengan lafaz, makna, mafhum, itu bisa salah menerjemahkannya. Dalam filsafat Islam juga kan ada rumpun makna, ada rival makna. Anda tidak bisa dianggap memahami wujud kalau belum memahami mahiyah. Anda tidak bisa memahami badihi kalau belum memahami makna nazari. Kita tidak bisa dikatakan paham mafhum kalau tidak memahami misdaq. Kita tidak bisa memahami ma'qul tsani kalau tidak memahami ma'qul awali, tsani mantiki, tsani falsafi. Itu harus diperhatikan ya. Jadi di filsafat juga menurut saya diperhatikan dia rumpun makna, hubungan antara makna, submakna. Nah, apalagi di teks-teks kaum agamawan. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Allahumma shalli ala Alhamdulillahi allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Khutbah kedua ini sedikit ya. Imam Hussein menurut saya itu menawarkan teologi sosial kalau dalam istilah modern. Di Asia ini teologi tradisional itu mendominasi berabad-abad karena aktivitas kaum revitalis. Mereka menguasai mimbar, menguasai tempat-tempat untuk mendakwahkan akidah mereka, untuk menyebarkan teologi dan kalam mereka. Tapi kalau kita dilihat itu teologi tradisional. Teologi sosial sebagai alternatif dari teologi tradisional itu berusaha menghadirkan Tuhan dalam kehidupan masyarakat. Itu sebetulnya menarik karena banyak buku yang ditulis tentang teologi sosial ini. Nurholis Majid misalnya teologi kemanusiaan. Kemudian juga ilmuwan dari Jogja tentang teologi propetik. Banyak buku-buku di Indonesia yang ditulis tentang bahwa akidah teologi kalam ini harus menetes ke bawah,
harus memperhatikan kebutuhan orang-orang kecil. Berjuang di bawah, berjuang di lapisan bawah. Nah, kalau kita lihat apa yang diperjuangkan Imam Husain, itu kan beliau tidak hanya cukup puas dengan apa yang beliau yakini, bahkan kan haji pun beliau lepaskan demi perubahan sosial, demi transformasi, demi reformasi. Wa inna ma kharajtu litolabi islahi ummati jaddi. Aku keluar ini untuk mereformasi umatku, bukan berperang, bukan ingin menimbulkan kerusakan, bukan subversif, bukan ingin memberontak. Ini lam akhruj ashiron, aku tidak keluar untuk berbuat kerusakan, berbuat keburukan, wala batiron, untuk berbuat zalim, wala mufsidan, untuk merusak, bukan untuk merusak, wala zaliman, bukan untuk berbuat zalim. Aku keluar tuh amuru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asiru sayrata jaddi. Aku keluar untuk amar ma'ruf nahi munkar dan melangkah, melakukan sirah, melangkah menelusuri jalan-jalan kakekku. Jadi menurut Imam Husain, agama yang aman-aman saja, yang biasa saja, itu aman saja secara teologi tradisional, tapi tidak baik-baik saja menurut teologi sosial, karena ada kezaliman, ada pembodohan, ada kekuasaan korup, ada penyelewengan, dan itu harus disampaikan kebenaran itu. Marilah kita berdoa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabina wa ashabil mayamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizil islam wal muslimin wa adhilis syirki wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaruddin wakhdul man khadalal muslimin. Allahumma adfa'anna bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma baton an baladina an Indonesia khasa wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalat.